Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya. Hari ini kita akan membahas tentang sudut pandang belajar dan pembelajaran terhadap 8 kecerdasan majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki potensi unik dalam belajar. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Andini Amalia Fitri dengan NIM 23103100071. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sudut pandang belajar dan pembelajaran berdasarkan teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Belajar adalah proses memahami informasi sesuai potensi individu, sedangkan pembelajaran adalah usaha terstruktur yang dilakukan pendidik untuk mendukung proses belajar. Dengan memahami teori ini, pembelajaran dapat menjadi lebih inklusif dan menyesuaikan dengan keragaman siswa. Oke, yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan mengolah kata baik secara lisan maupun tulisan. Siswa dengan kecerdasan ini merasa nyaman dalam membaca, menulis, dan berdiskusi. Misalnya, mereka lebih mudah memahami materi melalui tugas seperti esai, debat, atau presentasi lisan yang melibatkan banyak kata. Kecerdasan ini sangat relevan dalam komunikasi sehari-hari, seperti menulis email formal atau menyampaikan pendapat secara efektif. Selanjutnya yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan berpikir logis, mengenali pola, dan memecahkan masalah. Siswa dengan kecerdasan ini menyukai tantangan seperti teka-teki atau eksperimen. Guru dapat menggunakan simulasi berbasis masalah atau soal analitis untuk mendukung gaya belajar ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini sangat berguna untuk menyusun jadwal belajar yang efisien atau memahami data penelitian. Kecerdasan visual spasial. Siswa visual spasial lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, atau media visual lainnya. Misalnya, membuat mind map atau infografis bisa membantu mereka memahami konsep yang kompleks dengan lebih cepat. Kemampuan ini juga relevan dalam dunia kerja, terutama untuk profesi yang membutuhkan kreativitas seperti desainer atau arsitek. Kecerdasan kinestetik. Siswa kinestetik belajar melalui aktivitas fisik dan praktik langsung. Mereka cenderung memahami materi lebih baik saat melakukan simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Misalnya, simulasi tentang sistem peredaran darah membuat pelajaran biologi terasa lebih nyata bagi mereka. Aktivitas fisik juga membantu menjaga keseimbangan antara belajar dan kesehatan. Selanjutnya, kecerdasan musikal yang melibatkan kemampuan memahami nada, ritme, dan melodi. Siswa ini bisa menghafal materi lebih mudah melalui lagu atau irama. Musik juga sering digunakan untuk meningkatkan konsentrasi atau menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan kreatif. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Siswa ini sering unggul dalam diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. Mereka merasa lebih semangat belajar saat berinteraksi dengan teman-teman sekelas. Kecerdasan ini sangat penting dalam kehidupan nyata, terutama untuk membangun hubungan sosial yang baik. Kecerdasan intrapersonal berfokus pada kemampuan memahami diri sendiri. Siswa dengan kecerdasan ini lebih suka belajar secara mandiri dan reflektif. Tugas seperti jurnal refleksi atau analisis pribadi membantu mereka memahami materi dengan lebih mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini membantu kita mengelola stres dan menetapkan tujuan pribadi. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yang membantu siswa memahami konsep melalui eksplorasi alam. Mereka senang belajar di luar ruangan dan mengamati pola-pola di lingkungan. Misalnya, proyek lingkungan atau studi lapangan membuat pembelajaran terasa lebih relevan bagi mereka. Kesadaran ini juga mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, kita lanjut ke relevansi kehidupan nyata. Di bagian satu ini ada kecerdasan linguistik dan logis matematis yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan linguistik mendukung komunikasi efektif seperti dalam menulis esai atau diskusi akademik. Sementara itu, kecerdasan logis matematis membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah logis.
Ada juga kecerdasan visual spasial dan kinestetik, yang juga penting. Kemampuan visual membantu memahami informasi yang kompleks, sedangkan kecerdasan kinestetik memungkinkan pembelajaran melalui praktik langsung. Oke, di akhir ada relevansi kehidupan nyata yang bagian 2. Ada kecerdasan musikal dan interpersonal yang membantu dalam menciptakan suasana belajar yang positif. Musik dapat meningkatkan konsentrasi, sementara kecerdasan interpersonal mendukung kemampuan bekerja sama. Ada kecerdasan intrapersonal dan naturalis yang relevan dalam pengembangan diri dan kesadaran lingkungan. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengelola stres, dan kesadaran ekologis membantu menjaga lingkungan. Baik, kesimpulan di sini juga sebagai penutup presentasi ini. Kesimpulannya, setiap individu memiliki kecerdasan yang unik dan cara belajar yang berbeda. Dengan memahami kecerdasan majemuk, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adaptif. Hal ini juga membantu kita mengembangkan potensi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman baru tentang kecerdasan majemuk dan pembelajaran. Sampai jumpa.